Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iren Sukmawati dengan NIM 2101411221 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1F. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurjana MPD. Di sini saya akan membuat video tentang resensi film dengan judul 2 garis biru. Di sini saya akan menjelaskan identitas film tersebut. Yang pertama itu identitas film dengan judul film 2 garis biru. Tanggal rilis 11 Juli 2019 Indonesia. Sutradara Ginatri S. Nur. Pemeran Zara JKT48, Angga Yunanda, Cut Mini, Arswendi Bening Suara, Dwi Sasono, Lulu Tobing, Rahel Amanda, dan Maisa Kana. Skenario Ginatri S. Nur. Produser Chan Parwa Sarpia dan Fias Sarpia. Produksi Star Vision Plus. Genre drama family dengan durasi 113 menit. Yang kedua yaitu di sini sinopsis. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih, Dara, Adisti Dara, dan Bima atau Angga Yunanda, yang merajut asmara di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi, meski jauh dari kesempurnaan. Hubungan mereka yang harmonis dan romantis bahkan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Setelah pulang sekolah, Dara pun mengajak Bima untuk berkunjung ke rumahnya. Saat itu mereka asik bercanda hingga ke kamar Dara. Sesampainya di kamar, Dara pun merias wajah Bima hingga akhirnya Dara ingin memposting foto Bima tersebut ke media sosial. Tetapi Bima melarang Dara untuk memposting foto itu di media sosial. Dara pun yang tetap ingin memposting foto itu di media sosial, akhirnya pun Bima merebut HP Dara. Mereka pun akhirnya saling bertatapan dan akhirnya melakukan hubungan intim. Setelah kejadian itu, Bima dan Dara tidak berbicara satu sama lain hingga suatu saat Dara pun dikonfirmasikan hamil. Mengetahui apa yang terjadi, Bima ingin mencoba mengatakan kepada orang tuanya. Namun Bima pun tidak mampu. Ketegangan hubungan mereka semakin naik. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan bahkan Bima juga mencoba menghindari Dara karena takut emosinya akan meluap. Gak bisa mereka begitu aja. Ketika Bima meminta maaf, dia pun menyarankan Dara untuk aborsi saja. Tetapi Dara tidak menuruti perkataan Bima. Suatu hari di lapangan basket sekolah, Bima dan teman-temannya sedang bermain bola basket. Ketika salah satu temannya tak sengaja melempar bola mengenai Dara dan membuat sakit di perutnya. Dara yang kesakitan pun meneriakkan, "Bayi kita gimana?" di depan semua murid, mengejutkan semuanya dan menakuti Bima. Dara pun yang pingsan akhirnya dibawa ke UKS dan kepala sekolah pun menghubungi orang tua keduanya dan mereka pun datang. Orang tua Bima dan Dara tidak terkenali dan mereka pun berantem di UKS. Ibu Dara mengatakan bahwa Dara di DO dari sekolah sedangkan Bima tidak. Ibunya pun menghukum Dara dengan tidak mengizinkan Dara tinggal di rumahnya karena ibu Dara terlanjur kecewa. Ibu Bima pun yang sudah terlanjur kecewa juga menampar Bima. Dara pun tinggal di rumah Bima. Selama menyusuri kampung, terdengar gosip-gosip mengenai kehamilan Dara. Dara pun tidur di kamarnya Bima bersama Bima. Malam itu, kakak Bima, Dewi, memasuki kamar Bima dan memarahi Bima.
karena tidak menyadari resiko hubungan seks di usia remaja. Dara pun diizinkan pulang balik. Ketika sampai di rumah, adik Dara diam-diam mengatakan bahwa orang tua Dara ingin menyerahkan bayinya kepada pamannya yang bernama Adi dan tantenya yang bernama Lia. Dara pun memarahi orang tuanya. Ibunya mengatakan bahwa menjadi orang tua muda itu beresiko. Namun Dara mengambil resiko itu. Ucapan yang dikatakan orang tuanya pun tidak menjamin. Bima pun mengatakan berita itu kepada orang tuanya dan terdapat pendapat yang berbeda. Ibunya yang mengatakan tidak suka perlakuan orang tua Dara, sedangkan bapak Bima sebaliknya. Ibunya juga setuju agar mereka berdua menikah. Akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, hubungan mereka bergoyang emosinya. Kadang senang, kadang marah. Namun yang paling terjadi adalah marah. Dara yang ambisius ingin belajar di Korea dihadapi Bima yang khawatir mengenai anaknya. Siapa yang akan menjaganya? Bima mendapatkan pekerjaan sebagai waiters di restoran bapaknya Dara, tetapi pada akhirnya semua keputusan harus diambil tanpa keraguan lagi. Dan akhirnya mereka pun mengambil keputusan. Bima bersama orang tuanya yang suportif mengasuh anak mereka yang bernama Adam, dan Dara yang tetap melanjutkan studinya ke Korea. Baiklah, mungkin itu sinopsisnya. Yang ketiga yaitu kita di sini akan melakukan penilaian kelebihan dari dalam film Dua Garis Biru. Film berjudul Dengan Dua Garis Biru ini mengandung sisi pendidikan seks yang sangat kuat, di mana dalam film ini memiliki pesan bahwa seks sedini mungkin kepada anak-anak diperlukan. Dua Garis Biru ini juga dapat menjadi wadah untuk berkreasi tentang pernikahan dini yang masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Kekurangan dalam film Dua Garis Biru yaitu terletak di mana alur cerita lebih mendalam pada lingkup keluarga, tidak menampilkan reaksi-reaksi, pandangan atau pendapat dari masyarakat. Selain itu, film ini juga sudah memunculkan bagian vulgar yang terlalu awal serta akting dari pemeran utama seperti Dara dan Bima yang kurang emosional, sehingga para penonton pun kurang merasakan emosi saat menontonnya. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari film Dua Garis Biru, yaitu bahwa pentingnya pendidikan seks, terutama bahaya akan seks bebas dalam remaja. Dalam film ini yang dirilis pada 2019 lalu ini juga menjelaskan realita pernikahan dini yang masih dianggap tabu sebagai kalangan masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya resensikan film dengan judul Dua Garis Biru. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.